Kita bahas dengan paket. Sebelumnya, selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun baru ini kita tetap konsisten untuk gapai impian kita, tetap berusaha juga dan tetap optimis dalam meraih apa yang kita inginkan. Oke, di sini ada Angga sama ada Sidik ya. Selamat malam buat Angga dan Sidik. Jadi buat teman-teman nyusul. Nah, sekarang buat belajar ya kayak biasa, nanti kakak tampilkan soalnya. Kakak coba beri kesempatan buat kalian buat ngerjain. Nanti kalau udah kiranya waktunya times limit, kita bahas bareng-bareng. Atau nanti kita langsung bahas juga itu prepare nanti nyamannya kalian gimana ya. Oke. Nah, di sini kita bahas paket 14 nih. Buat PM udah sampai paket 14. Nah, untuk paket 14 kita lebih ke drilling soal gabungan di semuanya. Nah, di sini untuk soalnya itu untuk nomor satu, Jackie memiliki dua pekerjaan musim panas. Dia bekerja sebagai tutor dengan gaji $12 per jam dan dia juga bekerja sebagai penjaga pantai dengan gaji $9,5 per jam. Dia tidak dapat dia dapat bekerja maksimalnya 20 jam per minggu. Kemudian dia ingin mendapat gaji dia ingin mendapat gaji minimal. Jadi setidaknya dalam satu pekan tuh gajinya $220 nih. Nah, maka data sistem perdesaman berikut yang merepresentasikan kasus tersebut. Dengan X itu lama jam kerja dan Y itu lama kerja sebagai penjaga pantai. Oke, gimana buat kerjanya? Coba baca lagi dan lihat pertidaksamannya. Nah, ada gabung juga, ada Keiko tuh. Ada yang udah dapat belum? Kalau udah dapat boleh chat di kolom komentar atau langsung juga offline mic boleh juga. Oke, Ya, saya D, dicatat Kak. yang apa? D. C, Kak. Oh, yang C. Oke. Sidik yang C. Angga dapat Kak? Oke kok. Oke, saya menyusul nih. Nah, buat jawabnya, oke, betul yang C nih buat jawabannya. Nah, buat soal kayak gini, pertidaksamaan, kita prepare-nya ke apa dulu nih? Jangan dulu ke bentuk X sama Y-nya. Coba lihat dulu ke batasnya atau intervalnya. Ke sini ya, ke yang batasnya atau intervalnya. Coba lihat di sini. Untuk gaji $220 itu katanya minimalnya segini nih. Berarti boleh lebih nggak? Boleh kan? Nggak boleh kurang nih. Berarti pakainya lebih besar dari nanti itu. Berarti buat yang gaji itu kita tulis lebih besar sama dengan $220. Minimalnya $220. Kalau lebih, nggak masalah. Yang kedua, lihat di total jamnya di sini. Ini kan ada dua batasannya ya. Di sini untuk dia itu dapat bekerja maksimal 20 jam per minggu. Maksimalnya. Berarti nggak boleh lebih lagi kan? Boleh kurang? Boleh. Makanya sini kita tulis kurang dari sama dengan 20 jam. Nah, lihat di opsi. Opsi A ini salah. Opsi B juga salah. Opsi C betul. Opsi D ini salah.
Jadi buat yang 12x tambah 9,5 Y-nya itu ngikutin aja. Kalau soal kayak gini. Oke, jadi tinggal terus aja ke sininya. Berarti 12x tambah 9, Y, 95, Y. Dan di bawahnya X ditambah. Nah, itu untuk cara pintasnya buat nulis perkiasan di sebuah soal. Oke, gampang kan? Next. Berikutnya, soal nomor 2. Ini tentang sebuah fungsi. Oke, nah coba kalian dulu kecepatan udara suara di udara itu S dalam satuan meter per second merupakan fungsi linier dari suhu T dalam derajat Celcius. Persamaan tersebut adalah ST fungsi S terhadap T sama dengan 0,6 T tambah 331,4. Manakah di antara pilihan berikut yang paling sesuai menginterpretasikan angka 331,4 pada persamaan di atas? Saya A, Kak. Yang oke. Good. Yang A. Yang lainnya sama yang A. Jawabannya yang oke, yang A. Tinggal kita masukkan aja nih. Berarti di antara opsi ini A sampai D, kita lihat untuk yang A suhunya 0. Buat yang B suhunya 0,6. Buat yang C di sini suhunya 1, yang D juga ini peningkatan suhu sebesar 0,6. Jadi kita tinggal substitusi aja nilai yang di sini ke bentuk fungsinya. Jadi ST itu sama dengan 0,6 T tambah 3.331,4. Kita coba ganti T-nya di 0, berarti S0 sama dengan 0,6 kali 0 tambah 3.331. Soalnya kelebihannya 331. Ini triple 3. 331,4. Nah, maka S0 itu berapa? 331,4. Nah, itu apa? Kecepatan udara suara di udara saat T-nya sama dengan 0. Berarti untuk opsinya itu yang 4. Oke, kita next ya. Kalau sekiranya ada yang kurang jelas, boleh langsung aja tanyakan. Nah ini berikutnya. Bentar kepotong soalnya. Oke, nah ini tatapin lagi. Jalannya pasti pada suasana tahun baru ya. Jadi yang joinnya nggak terlalu banyak. Nah, ini soal berikutnya. Pada restoran, N gelas telah dibuat dengan menambahkan teh kantong teh pada air panas. Jika teh sama dengan N plus 2, berapa banyak kantong teh tambahan yang dibutuhkan untuk membuat setiap gelas teh tambahannya? 3, Kak. D. Kenapa 3? Karena setiap gelas teh tambahan artinya setiap N1. Nah, setiap N sama dengan 1 ditambah 2 sesuai fungsi artinya T-nya harus sama dengan 3 setiap N-nya 1. Boleh. Angga dapat gak? Kayak kok 3 juga. Kalau fungsi awalnya apa nih? Kalau kalau yang sebelum tambahan, fungsi awalnya, sidik. Bagaimana, Kak? Fungsi awalnya sebelum ditambah. Berarti ini ya, ya enggak? Atau gini aja nih. Di sini kan kita coba buat nyari yang tambahan ya. Buat berapa banyak kantong teh tambahan yang dibutuhkan untuk setiap gelas teh tambahan.
Nah, berarti kalau sebelum itu, sebelum kita tambah, berapa nih bentuknya? Kalau belum ditambah. Eh tetap yang itu sih Kak. Jadi saya mikirnya bahwa intinya setiap satu Hmm. n itu membutuhkan langsung tiga aja gitu untuk bikin langsung dimasukin n-nya ke dalam fungsi yang itu. Nah, jangan digabung harusnya tuh. Betul yang tiga, tapi nggak digabung yang satunya tuh. Harusnya bukan tiga, tapi yang ini nih. Jadi satunya nggak ditambahin. Kenapa? Coba lihat sini. Oke, ini untuk fungsi T itu, untuk T awal ya. N plus itu untuk persamaannya. Kita misalkan di sini terus dalam bentuk berarti T0 ya. Berarti ini N0 plus 2 kan. Ini ketika yang awalnya nih. Oke. Nah, kemudian kalau kita pengen nambahin satu, misal di sini, untuk membuat tambahan satu kantong teh, satu gelas ya, satu gelas nih, gelas tambahan. Gelas tambahan dulu boleh. Buat yang N ya, gelas tambahan. Bentar ini udah pengen videonya. Gelas tambahan. Oke, berarti kita terus di sini dengan N1 itu dapat dari N0 tambah satu. Berarti yang pertama ya, gelas yang pertama, dan ditambah satu buat yang berikutnya. Ya enggak? Dan ini berlaku buat yang lainnya nanti tuh. Mau tambah dua, tiga, dan seterusnya. Oke, kalau udah kayak gini, berarti kita masukkan ke T1 nih. Nah, T1 itu apa? T1 itu dapat dari N1 ditambah 2. Ya enggak? Oke, N1-nya apa? Yang tadi masukin. Berarti N0 tambah satu ditambah 2 sama dengan N0 tambah 2 tambah satu. Buat T1 ya. Jadi T1 apa? Berarti ini apa nih? Ini T0 ya. Atau banyaknya kantong teh yang awal sebelum ditambah. Ditambah satu. Jadi bentuknya ini nih. Ini yang dipakainya. Jadi gak usah ditambahin kalau mau dibuktiin. Jadi saya yang satu. Gitu. Oke. Baik Kak, paham Kak. Oke. Yang lainnya gimana? Ada yang dulu gak? Buat Angga sama Keko. Izin Kak, yang Hmm? N0 plus 2 itu jadi T0 gimana ya? Itu T0 tuh bentuk yang awal. Ini kan T itu apa? Buat T itu kan representasi banyak kantong ya, ya gak? Hmm. Jadi kalau awalnya itu apa sih? Berapa kantong awal sebelum ditambah? Makanya di sini kakak tulisin dengan T0 nih atau T awal. Jadi T0 itu awal ya. Sebelum ditambah gelasnya sama ditambah kantong tehnya buat T0 itu. Sebelum ditambah baik itu gelasnya ataupun kantongnya. Nah, makanya sini kalau kita misal tambah gelasnya jadi N1, N1 kan dapat dari mana? Jadi dapat dari kantong awal ditambah satu kan, buat satu gelas yang sekarang yang baru. Nah, makanya tinggal masukin sini nih. Berarti T1 dapat dari N1 tambah 2. Tetap duanya ikut. Yang satunya apa? Gelas yang sudah ditambah yang tadi. Nah, apa gelas yang tambah tuh ini nih? N0 tambah satu ganti. N0 tambah satu. N0 itu apa? Gelas yang awal. Yang sebelum ditambah ke yang keduanya. Sebelum ditambahin gelasnya. Nomor satu. Jadi kita tinggal samain, usahakan biar bentuknya ke bentuk awal. Sini nih, dibalik jadi N0 tambah 2. N0 tambah 2 itu apa? T0 atau T awal. Sebelum ditambah.
buat kantong tehnya sama gelasnya. Jadi tambahnya berapa di sini? Satu. Ini yang dipakainya. Kalau tadi sidik tuh ditambahin satu tambah dua. Jadi tiga. Maksudnya di sini nih. Tapi itu kita kan nyari yang tambahan dari yang awal. Enggak ngejumlahin yang ini nih. Ini kan bukan nilai yang bisa digabung. Soalnya kan ini bentuk dari yang ini nih. Yang awal. Jadi nggak bisa digabung. Kayak gitu. Kayak ada lain nggak? Buat yang masih belum ngehnya. Kayak sambil cari-cari buat yang masih kurangnya, sini kakak tampilin lagi buat soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Boleh dibaca dulu berkaitan tentang Alan rata-rata mengendarai atau berkendara sejauh 10 mil per minggu. Mobilnya dapat menempuh jarak atau rata-rata di sini 25 mil per galon bensin. Alan ingin menghemat pengeluaran sebesar $5 per minggu. Misal, harga per galon bensin itu $4. Manakah dari persoalan berikut yang dapat digunakan Alan untuk menentukan berapa jarak rata-rata M yang harus dikurangi dalam 1 minggu? M itu ke jarak ya. Nah, gimana tuh? Coba tulisin dulu sini. Informasi diketahuinya apa? Jarak yang ditempuh atau S nih. Ke jarak yang ditempuhnya tuh 100 mil nih per minggunya. Saya C, Kak. Kemudian yang C, Iya, Kak, C. boleh yang C 95. Kita pelan dulu. Terus mobil dapat menempuh rata-rata Salah, Kak. dua D, puluh D lima kok. mil. Sama dengan 5, sama dengan 5. Oke, D, D. D. Nggak teliti, nggak teliti. Oke. Kenapa sama dengan 5? Enggak 95. Kenapa 5 milihnya? Kayak ini. Nggak, Enggak sebenarnya 95. emang 5 tadi. Emang 5. 95-nya yang agak keliru Oke, tadi. Saya 5. nggak Oke. merhatiin ujung jawabannya. Dapat C, dapat D gimana? Dapat D. Awalnya saya tadi tuh Biar tahu yang lainnya. formulasiin game gimana bisa Hmm. dapat harga dulu. Jadi harga awalnya dia itu Oh, harga itu didapetin dapat dari dari. jarak yang ditempuh rata-rata dibagi sama rata-rata yang si mobilnya, Hmm. terus dikali sama Hmm. harga per liter bensinnya 4. Jadi dari Hmm. formula yang ini 4 tuh harus jadi pembilang. Nah, itu sama dengan Hmm. 16. Nah, sekarang pernyataannya bagaimana itunya bisa jadi sama dengan harga yang mau dipotong atau harganya itu 5. Baru kita formulasain Hmm. ke jarak. Jadi tinggal cari yang 4/25 juga, tapi yang 100 tadi kita ganti ke M sebagai jarak yang dipotong. Gitu aja, Kak. Oke, ya good. Di M tuh udah masuk ke jarak yang dikurangi ya dalam satu Iya, Kak. minggunya. Mm-mm. Oke. Nah, atau kalau biar nyalanya nih, biar lebih gampang juga boleh kayak gini. Kita harus dulu informasinya. Dan tempuhnya 100 mil. Kemudian dapat menempuh rata-rata 25 mil. 25 mil sama dengan 1 galon gas bensin ya.
galon bensin. Oke, lanjut lagi. Di sini alat ingin menghemat pengeluaran sebesar $5 per minggu. $5 per minggu. Per minggu buat yang dihematnya. Minggu yang dihemat. Kemudian di sini misal harga per galon bensin itu $4. 1 galon sama dengan $4. Dolarnya kita pakai S aja sini ya. Oke, pakai S. Nah, maka dari persamaan berikut yang dapat digunakan Alan untuk menentukan berapa jarak rata-rata M yang harus dia kurangi dalam 1 minggu. Nah, coba kita amati yang ini nih. 1 galon itu $4. Sedangkan 25 mil itu ditempuh dalam 1 galon bensin. Ada kesamaan nih. Jadi, kalau kita gabungkan antara samaan yang ini misal kita dengan bintang 1, ini dengan titik. Nah, titik sama bintang ini kita bisa ambil benang merahnya atau garis tengahnya. Jadi, $4 itu biaya untuk menempuh sejauh 25 mil nih. Oke, terus kayak gini. Oke, kalau 1 mil berapa nih? Nah, kalau 1 mil berarti kita kali silang aja pindah ruas ini. Jadi, $4 kita bagi dengan 25, cuma 1 mil kan. Oke. Nah, di sini ada tambahan M tuh yang harus dikurangi. Berarti kita tinggal tambah aja di sini. Kali M keduanya. Jadinya $4 per 25 kita kalikan dengan M. Di sini 1 mil kita kalikan dengan M juga. Nah, di sini mintanya apa? Yang dikurangi itu $5 per minggu. Berarti tinggal kita peroleh nih $4 per 25 atau 4 per 25 kali M sama dengan $5. Nah, ini bentuknya yang pengen dicari biar untuk menghemat $5 per minggunya. Boleh kayak tadi yang sidik juga boleh dengan cari harga awal dulu berapa, terus harga barunya nanti dikurangkan juga boleh. Nanti akhirnya kan bentuk ketemu di bentuk yang ini juga sama aja. Oke, gitu. Jadi betul yang sidik juga. Jawabannya yang D ya. Oke, next. Nah, ini kayaknya nomor 5 gampang nih. Tinggal operasi biasa aja. Yang nomor 4 ada hitung dulu gak? Buat yang lainnya. Izin tanya Kak bentar. Hmm? Itu dapat 5 dari mana Kak ya? 5 tuh yang dimintanya. Buat per minggunya. Buat pengurangnya. Jadi pengen menghemat $5 per minggu itu dapat dari mana sih? Nah, yang M itu apa tadi? M itu total tempuh yang barunya. Buat yang baru. Jadi biar kurang biayanya $5, berarti perlu jarak yang dikurangi. Nah, M itu jarak yang dikuranginya. Dapat ke bentuk yang ini nih. 4 per 25 kali M. Dan M itu jarak yang dikurangi. Oke, masih Kak. Oke, lanjut yang nomor 5. Oke, ini cuma hitung biasa ya. Coba berapa hasilnya. Ah, Kak, 7,5. Oke, 7,5. Oke, hitung yang lain. Sambil nunggu yang lain, boleh sidik ke nomor 6 nih. Kita tampilin juga. Biar kita beres satu paket lebih ini. Ini nomor 6. Buat optionnya, kita tampilin juga.
Nah, ini. Oke, Angga Keko, nomor 5 dapat gak? Baca nomor 5, kita bahas ini. Soalnya kan ini di record bacanya juga. Hmm, oke. Satu seorang untuk membuat muffin coklat khas suatu toko roti. Seorang toko roti membutuhkan 2,5 ons coklat untuk satu muffin. Berarti satu muffin itu butuh 2,5 ons nih. Nah, di soal, kalau membuat 48 muffin, berarti kalau 48 muffin berapa ons nih? Berarti tinggal 2,5 ons ya dikali 48 aja. Dibagi langsung aja nih biar gak lama. Bagi berapa? Bagi 16 ons. Kenapa? Karena minta dalam bentuk pon di sini. Sedangkan satu pon itu 16 ons. Makanya dibagi 16 nih. Biar nanti onsnya kita coret bisa nih. Cross aja, hilang buat onsnya. Tinggal 2,5 kali 48 bagi 16. Nah, ini kita bisa bagi nih. Sama ini dapat 3. 2,5 kali 3 dapat 7,5. Good, jawabannya yang oke. Nah, lanjut soal berikutnya. Yang nomor 6 Irul C, Kak. Ada sudah. Yang 6 kayak 10. Coba kita kalau yang di Venus berapa beratnya? Benda di Venus. Yang yang di Venus 90. Hmm, Kalau yang di oke, Jupiter dapat dari 230. Langsung di ituin aja, Kak. masukin aja. Hmm. Masukin aja. Kalau yang Kalian. di bumi itu 100 pon. Kalau buat di Venus tuh 9/10 dari bumi ya. Benda di bumi maksudnya bukan buminya ini ya. Berarti 9/10 kali 100 saja. Oke, iya kali biasa 90. Yang Jupiter juga sama ya. Berarti 23/10 berat benda di bumi sama dengan 23/10 kali 100 juga. Dapat 230. Tinggal kita kurangkan ya. Jadi kalau minta selisih, ini kan kira-kira berapa pon lebihnya berat benda tersebut di Jupiter dibanding di Venus. Berarti lebihnya berapa? Kita tinggal cari selisihnya aja. Berarti 230 kurang 90. Dapatnya jawabannya 14. Oke, yang cek good. Nah, gitu buat jawabnya tinggal operasi basic aljabar. Oke, berikutnya. Kok kepindah ya? Kok error ya? Hmm, hmm, error nih. Kita close dulu ya.
Bis. Oke, soal berikutnya nih. Sebuah toko buku online menjual novel dan majalah. Setiap novel dijual harga $4 dan setiap majalah dijual harga $1. Jika Sedi membeli total 11 novel dan majalah dengan harga total $20, berapa banyak novel yang dia beli? Gimana nih? Buat kerjanya ini lebih ke sistem sama linear ya. Kak, saya nggak paham sama soalnya. Kan diketahui dia beli 11 novel, tapi yang ditanya berapa novel lagi. 11 tuh novel. Atau total, itu apa tuh? Total, Novel dan majalah ya. nah, 11 tuh novel dan majalah totalnya. Bukan 11 novel dan majalah. Oh, oke Kak, oke Kak. Dapat yang enggak? Berapa? Tiga, tiga Kak, B. Oke, B3. Persamaan satu gimana bentuknya? X per Y sama dengan 11 Kak. Oke, X plus Y sama dengan 11. Oke, itu ke total barang yang dibeli ya, 11. Ini jumlah novel dan majalah yang dibeli. Yang keduanya, 4X plus Y sama dengan 20. 4X plus Y sama dengan 20. Nah, buat ini banyaknya majalah dan novel yang dibeli. Dan novel, kok ini harga dari majalah dan novel. Oke, good. Betul, dapat semuanya. Kok udah tinggal di eliminasi ya. Oke, kurangkan. Dapatnya min 3x sama dengan min 9. Nah, ini langsung nih. Berarti x-nya berapa? X-nya Oke, good. Jangan kekecoh di bagian yang ini nih. Nah, bukan 11 novelnya, tapi total dari majalah dan novel itu ada 11. Kita di headline ya. Buat yang ini nih. Oke, good. Gitu ya. Ini tinggal yang paling biasa nih. Review di SQL DB. Oke, berikutnya. Nah, kata ambil lagi nih. Nomor 8 nih, cepat banget. Oke, kita Word nih. Oke, soal berikutnya ini. B Kak, 1,25. Mm-mm. Oke, enggak dapat gak? Enggak. Oke, kok kemana nih? Dapat gak? Jawabannya. Oke, kita tunggu yang lain nih. Sini. Sidik dari Seman mana? SMA mana Sidik? Saya dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang Kak. Pangkal Pinang itu provinsi Bangka mana? Belitung Kak. Bangka Bangka Belitung, Belitung. Timah Kak, Pulau Timah. Kalimantan, Sulawesi. Eh, di samping Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Oh, Belitung. masih Sumatera. Sedekat ya. Iya, Oke, berarti masih satu zona waktu ya.
Iya, Agak masih aman nih. zona waktunya masih sama. Enggak, enggak waktu Ya. kalau tengah kan lumayan nih udah jam 9 gitu. Lagi yang demo. Oke, good. Jurusan apa? IPA IPS ngambilnya. IPA. Kurikulum Merdeka, Kak. Oh, Merdeka itu kan masih bisa ngambil biasanya. Iya, jadi kalau yang jurusan yang sekolah kami itu, kalau yang sayanya dapatnya kimia, biologi, sama Oh, matematika lanjut. ngambilnya apa? Biologi, kimia, Fokusnya? sama matematika lanjut. Oh, ke sana. Iya. Kita langsung ini sambil nunggu itu juga bertanya sama Riko. Oke, tinggal kurangkan aja di sini. Kita kurangkan yang 40 sama 42-nya. Jadi 42 kurang 40 dapat 2 kilo kan sini. Nah, jadi metodenya apa? Manakah di antara pilihan berikut yang paling mendekati peningkatan? Berarti ini termasuk ke peningkatan nih. Peningkatan itu 2 kilometer meter nih buat peningkatannya. Tapi di opsi itu ingin gak bentuk satuan mil. Nah, tinggal kita ubah aja. Berarti dari 2 kilo ke mil berapa nih? Berarti 2 kilo kita ubah ke mil itu, ke mil ya. Sini didapat dari tinggal dibagi aja. Berarti 2 dibagi 1,6 ya. Biar dapat ke mil nih. Berarti 2 dibagi 1,6. Ini kan sama-sama kilometer nih. KM, ini KM juga. Coret-coret. Dapatnya berapa? Tinggal dikurung nih. 1,25. Atau kamu dihilangin komanya boleh menjadi 20 kilometer per 16 kilometer juga. Dapatnya tetap 1,25 mils. Nah, gitu ini lebih ke operasi biasa ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih. Oke, coba bahas dulu sama bacanya. Ya, nanti nggak bisa salah pilih jawaban. Buat opsinya kakak tampilin sini. Saya 1 dan 2, Kak. C. Satu dan dua, oke boleh. Coba yang lainnya. Oke, coba kita baca dulu sini. Suatu lembaga survei baru saja mensurvei 1.000 orang dewasa yang dipilih secara random atau acak dari sebuah kota besar. Setiap orang ditanya apakah Anda puas dengan kualitas udara di kota ini? Itu penting nih buat pertanyaannya. Saya atau tidak? Nah, ternyata
78% itu menyatakan puas dengan kualitas udara di kota tersebut. Dari hasil survei tersebut, manakah yang benar dari pernyataan di bawah ini? Opsi A, dari semua orang dewasa di kota tersebut, 78% puas dengan kualitas udara di kota. Betul atau salah? Oke, Cindy, kenapa tadi betul? Satu dan Karena dua. itu kayaknya di antara satu dua tiga ini cuma menanyakan fakta. Nah, nomor satu itu memang cuma menjelaskan isi teksnya aja, kayak cuma mempersingkat atau kesimpulan dari teksnya. Nah, coba oke. Boleh. Tapi lihat di sini, kita headline ini nih. 78% itu dari 1.000 orang kan? Bukan dari semua orang dewasa di kota tersebut. Jadi nggak ada informasi nih bahwa semua orang dewasa itu di kota itu 78%-nya puas. Nah, yang 78% puas itu cuma yang 1.000 orang. Jadi yang 2.000-nya mungkin bisa nggak puas atau mungkin netral atau apa. Jadi yang Oh iya, satu Kak, ini nggak teliti. ambigu nih, berarti belum pasti. Maka kita tinggal korek aja ya. Saya belum pasti apakah puas atau tidak. Nggak ada di informasi di soal. Yang ada tuh yang 1.000 orang. Kalau 1.000 orang, nah baru opsi betul. Misal, 1.000 orang di waktu di kota tersebut, 78% puas dengan kualitas udara. Atau dibalik nih, 78% merasa puas dengan kualitas udara di kota tersebut dari 1.000 orang survei. Nah, kalau gitu baru betul. Yang nomor duanya, jika 1.000 orang dewasa lain dipilih secara acak juga dari kota yang telah disurvei, 78% akan menyatakan puas terhadap kualitas udara di kota tersebut. Benar atau salah? Oke, saya sekarang berubah jadi salah, Kak. Kita lihat yang satu, oke. Emang iya, belum pasti kan? Karena kan belum tahu Iya. surveinya berapa. Oke, ini juga belum pasti nih. Makanya kita eliminasi aja. Karena yang 1.000 yang pertama tuh udah pasti hasilnya ada. Nah, kalau yang ini, yang 1.000 orang yang keduanya, yang dipilih juga secara acak dari kota yang sama, 78% menyatakan puas. Di soal nggak disebutin nih, di informasi soal. Baru yang pertama, belum ada sesi survei yang keduanya. Makanya ini salah juga. Yang terakhir udah pasti salah nih, nggak disebutin. Jika 1.000 orang dewasa dipilih secara acak dari kota yang berbeda dengan kota yang telah disurvei. Jadi ambil 1.000 orang dari kota yang berbeda, masukin ke kota yang telah disurvei, dan mereka akan merepresentasikan 78%-nya merasakan puas dengan kualitas udara. Ini juga belum pasti karena nggak ada di soal. Maka dari betul tuh yang A harusnya tuh tidak ada yang benar. Oke, nanti baca lagi seks sama poinnya ya, jangan sampai ketukar. Oke, next kita ke pertanyaan 10. Buat yang nomor 9 tadi cuma di bagian ketikatan aja nih, sama penyesuaian dengan pernyataan. Oke, ini soalnya tampil lanjutannya. Nah, ini soal berikutnya. Kita baca dulu.
Dan udah dapat belum buat yang nomor 10? Bentar Kak, saya hasil akhirnya belum dapat. Kayaknya salah Oke. hitung. Bentar. Boleh yang lainnya coba juga. Izin Kak, panjang kelas itu maksudnya apa ya? Gimana, Mbak? Nomor 10 Panjang yang kelas. iya, Di potongan soal pertama Kak. Oh ya ini, yang gambar ini. iya. Statistika panjang kelas itu apa? Rentangnya ya? Rentang kelasnya. Panjang kelas tuh. Dapatnya 8 nih. Panjang kelas 8 bukan 8. Panjang kelas rata-rata di kelas 8 di negara X itu 26 ya. 26 itu gabungan di sini. Wah, itu digabung. Oh, Saya kirain itu nomor 26. sama-sama. Bukan. Bukan. Oh, pantesan. Jadi gabung nih. Ah, sini aja nih. Nah, gini harus satu. Enggak. Dia panjang kelasnya itu 26. Buat langkahnya coba cari dulu sama kalian. Banyak siswa yang memiliki dua saudara. Dari informasi ini nih. Informasinya 34,6%. Sini nih. Oke. Buat nyarinya gimana? Berarti yang pertama, banyak siswa dengan dua saudara nih. Dapat dari mana nih? 34,6 kali 100 sampai kali dibagi 100 ini bentuk bacaan biasa aja. Ya 34,6%-nya di 34,6 per 100 kali berapa nih? Kali panjang kelasnya berapa? 26 ya. Nah, ini berapa nih buat dapatnya? Jadi di sini peran panjang kelas digunainya. Kalau kita operasin dapat 99. 8,99. Kita bulatkan ke atas ya. Ini sama dengan nih. Ini simbolnya sama dengan dulu.
Nanti kita blok ke atas aja. Mendekatinya 9. Berarti berapa siswa yang tidak memiliki atau yang sudahnya kurang dari 2 nih? Ada berapa? Jika minyak untuk jumlah yang menyatakan siswa kelas Mister Camp itu yang setidaknya kurang dari 2 saudara. Berapa sih? Tadi 1.800 orang. Kalau kita cari di sini buat dapat itu, nah untuk banyak siswa di setiap kelas yang memiliki saudara kurang dari 2, kurang dari 2 berapa sih? Tinggal kita kurangkan aja nih. Ini dapat 17. Berapa 17? Di sini lihat nih. Tadi 26 siswa kelas di Mister Camp itu, 26 ya totalnya. Nah, 34,6%-nya memiliki 2 saudara. Berarti berapa yang tidak memiliki 2 saudara atau yang kurangnya? Nanti tinggal dapat 17 nih. Dapat di mana 17? Yang tadi tinggal kurangkan aja. Berarti 26 dikurang 17. Atau jumlah siswa di kelas, jumlah siswa di kelas kita kurang dengan 9. Dapatnya 26 kurang 9 dapat 17. Nah, oke. Habis ini apa ini? Kita dapat nih bahwa ada 17 siswa dari satu kelasnya tuh yang memiliki saudara kurang dari 2. Kalau bahasa soal berikutnya di sini ke bawahnya, banyak kelasnya atau class size. Rata-rata dari kelas 8 di negara bagian X adalah 26. Oke. Nah, kemudian di sini, jika murid kelas Mister K merepresentasikan semua siswa kelas 8 di negara bagian tersebut dan terdapat 1.800 siswa kelas 8 di negara bagian tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang paling mendekati jumlah siswa kelas 8 yang memiliki kurang dari 2 saudara? Kita tanggung sini. Di negara bagian ada berapa? Di negara bagian terdapat 1.800 siswa ya. Terdapat 1.800 siswa. Nah, kalau ditanyakan berapa siswa yang tidak ada yang memiliki saudara kurang dari 2, siswa dengan saudara kurang dari 2 yaitu 17 kita kalikan dengan 1.800. Dapat berapa nih? Dapat 3.060. Coba yang cek. Kalau udah didapat yang awal. Kayaknya yang 1.800 itu bukan siswa deh. Itu tuh banyak kelasnya ya guys sih. Ya enggak? Harusnya tuh. Baca yang 1.800. Harusnya. Banyak kelasnya. Karena kalau kita nyari yang siswanya yang disebut 600 itu tuh bukan dikali dan dibagi. Kalau pengen nyari banyak siswanya kalau keseluruhan.
Berarti di sininya harusnya kelasnya ini tuh. Ada segini. Misal di negara bagian itu ada 1.800 kelas nih. Berarti ada segini total siswa yang sebenarnya kurang dari 2. Gitu ya. Ini tinggal operasi biasa aja, Mbak. Bilangan itu hitungan. Kak, maaf. Saya kurang Hmm? paham definisi panjang kelas itu gimana ya, Kak? Panjang kelasnya nggak dipakai ini di sini. Nggak dipakai kalau yang panjang kelas di sini. Statistika kan ada panjang kelas ya. Pakai nilai dari logaritma ya, yang ln ya. Nanti coba review aja. Tapi kalau di sini kita nggak pakai panjang kelas. Lihatnya apa? Lihat yang total siswa di kelasnya berapa. Ini nih, ada 26 siswa. Dan diketahui juga bahwa dari satu kelas itu 34,6%-nya setidaknya memiliki dua saudara. Berarti berapa yang memiliki kurang dari dua saudara? Yang kurang dari dua, tinggal kali ini nih. Berarti 34,6% kali 26. 26 itu bukan panjang kelas ya, yang tadi. Ke konfirmasi ulang, ini banyak siswa satu kelas. Banyak siswa satu kelasnya. Nah, tinggal kita operasi biasa dapat 9. Nah, kemudian cari jumlah siswa yang sebenarnya kurang dari 2. Ya, kurangkan dengan informasi ini nih. Yang total siswa di kelasnya. Dan yang ini itu bukan siswa, harusnya kelas ya ini nih. Baru tinggal kalikan 17 kali 1.800. Dapatnya ini. Gitu. Oke. Jadi Baik, kayak Kak. kelas itu Ngerti. kita nggak pakai. Oke. Next nih, pertanyaan berikutnya. Oke, coba lihat dulu yang ini. Ini nyatu soalnya nih. Nggak kayak soal tadi. Oke, coba dulu. Seorang psikolog menyampaikan penelitian untuk mempelajari kecenderungan seseorang untuk memilih item pertama ketika diberikan pilihan beberapa item. Pada penelitian tersebut, 300 orang dihadapkan pada satu kelompok berisi 5 gambar dengan urutan acak. Setiap orang gambar manakah yang paling menarik? Dari 150 orang pertama, 36-nya memilih gambar pertama. Dari 150 orang sisanya, P orang memilih gambar pertama juga nih ternyatanya. Jika lebih dari 20% total peserta memilih gambar pertama, maka di antara pertidaksamaan berikut yang mendeskripsikan paling sesuai kemungkinan nilai P-nya. Oke, coba. Coba nih, buat pertidaksamaannya. D, Kak. Yang D. D. Oke. Yang dapat ya, coba ketemu lainnya.
Kenapa yang D lebih sidik? Jadi P itu mencerminkan jumlah orang Hmm, yang memilih memilih gambar pertama tapi dari yang golongan kedua. Itu ada 150 orang, hmm, orang kedua. Dan hmm, yang dari golongan pertama itu jumlah jumlah yang memilih milih gambar pertama itu ada 36 orang. Jadi P plus 36 itu hmm. adalah total orang yang memilih gambar pertama. Nah, di keterangan selanjutnya adalah total orang-orang itu harus lebih dari 20% Kita misalnya sini ya. jumlah totalnya. Jadi P plus Hmm. 36 itu lebih dari 0,2 atau 20% dari jumlah total yakni 300. Dengan P itu adalah jumlah yang 150 orang sisa tadi. Jadi kurang atau sama dengan 150. Gue tim misalkan lu nih, boleh. Misalkan A tuh total orang yang memilih gambar pertama. Kamu dimisahkan, mau langsung juga boleh. Sama. Terus yang nah lihat di sini. Buat A itu, jika lebih dari 20% total peserta memilih gambar pertama, berarti A itu lebih dari 20% nih, lebih besar dari semuanya ya. Dan lebih besar dari 20% dari total yang ikut. Total yang ikut. Total yang ikut berapa di soal? 300 partisipan ya. Berarti A itu lebih besar dari 20% itu 0,2 kita kali dengan 300. Itu baru yang A aja. Oke. Nah, lanjutin. Udah betul tuh yang Sidik sampaikan juga. Pada penelitian tersebut, 300 orang dihadapkan pada satu kelompok bersama gambar, oke. Tiap orang ditanya gambar mana yang menarik dan ternyata 150 orang pertama tuh 36-nya memilih gambar pertama. Oke, berarti A itu di sini di yang kedua setelah dibagi dua kelompok itu ada di sini yang namanya tuh dari 150 yang pertama sama 150 orang yang pertama kalau dijabarin ya dan ditambah 150 orang yang nah dari yang pertama ini apa memilihnya 36 orang tuh memilih gambar pertama 36 yang memilihnya ditambah ya ini sisanya dari salah satu orang yang kedua atau yang sisa dari 300 itu memilih gambar sebanyak P orang dari berapa orangnya memilih gambar yang pertama jadi 36 tambah P ini yang tuh. Nah, oke di sini kita ganti aja jika lebih dari 20% total serta memilih gambar pertama manakah di antara perhiasan berikut yang mendeskripsikan berarti yang ini nah kita ganti nih bentuk ini nih. Bentuk yang ini kita ganti A-nya dengan mana? Dengan 36 tambah P. Kalau digabung ya. Maka A itu lebih besar dari 0,2 kali 300. A-nya apa? Jadi semua ini nih. Berarti 36 tambah P atau dibalik nih. P dulu ya boleh. P tambah 36 lebih besar dari 0,2 kali 300. Dengan P-nya apa? P-nya itu banyak orang di kloter kedua atau kelompok kedua. Makanya kurang dari sama dengan 150. Nah, gini. Kurang lebih seperti ini untuk yang dicapai buat yang nomor 11. Oke, next nih. Masih ada sekitar 7 meter lagi. Dan ini ngeblur buat gambar.
gitu. Yang lainnya liatin dulu nggak buat pembahasan yang tadi? Kalau yang ada ditanyakan boleh langsung aja. Nah, kalau nggak ada, lanjut ke yang 12. Coba lihat dulu buat tabelnya sama lihat di bagian informasinya. B, Kak. 2/25. 2/25, iya. Ini tinggal dibuat pecahannya. Anjing, fokusnya ke yang anjing nih. Anjing itu ada dua, yang feed only dairy food. Berarti dua, buat totalnya 25, tinggal 2/25 dapatnya yang oke, gampang ya. Next, ini cuma uji konsentrasi aja nih. Yang pertanyaan berikutnya. Kayak ini ya, karena cuma tinggal ubah ke bentuk fraction. Nomor 13 sama 14. Nah, ini buat soalnya kita tampilin juga. Karena ini buat soalnya. A, Kak. Yang A, planet kecil yang jauh di matahari cenderung memiliki massa jenis lebih rendah. Oke, sini buat gambarnya itu lihat grafik dulu, jarak distance dan massa jenis distensi dari planet kecil pada sistem kita surya. Kayak density ada distance, ada massa jenis, ada di sini jarak ya. Diagram bencana di atas menunjukkan massa jenis dari 7 planet kecil dalam satuan gram per centimeter kubik terhadap jarak dari matahari dalam satuan astronomical unit (AU nih. Garis tren dari tersebut juga dipelihara pada grafik. Berdasarkan diagram bencana tersebut, manakah di antara pernyataan berikut yang benar tentang hubungan antara rata jarak planet kecil menuju matahari dengan masing-masing jenisnya, dengan masing-masing massa jenisnya. Yang A, planet kecil yang jauh dari matahari cenderung memiliki massa jenis yang lebih rendah. Yang B, planet kecil yang jauh dari matahari cenderung memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Kemudian yang D, dari satu planet lainnya memiliki massa jenis setengah dari massa jenis planet lain tersebut. Yang D, jarak planet menuju matahari tidak memiliki hubungan dengan massa jenis. Kenapa yang A? Tadi Sedik jawabnya yang A. Kenapa yang A? Karena secara garis besar ini trennya itu penurunan. Jadi korelasinya negatif. Hmm. Semakin jauh, otomatis massa jenisnya semakin rendah. Tapi sebenarnya nggak terlalu akurat juga karena variabel R-nya itu sebenarnya nggak terlalu rapat.
Tapi kalau dilihat dari yang opsi lain, opsi A yang paling masuk akal, Kak. Oke, dilihat dari trennya ya. Good. Lihat Iya, trennya. Kak. Ya, di sini makin negatif nih. Maka di sini untuk emasnya itu makin kecil untuk masa jenisnya ya. Ke opsi yang jangan. Lihat lagi di diagram pencar statistik ya. Oke, satu lagi soal lagi di sini. Kita lihat nomor yang 14 ya. Kita tampil di sini aja nih. Nah, ini nomor 14. Seorang astronom telah menemukan planet kecil baru dengan jarak 1,2 EIU nih dari lukis tren yang ada line of the best fit, maka paling sesuai dari mas jenis planet tersebut dengan satuan sentimeter kubik. Saya C, Kak, 4,6. 4,6, 1,2 itu yang oke, lihat di gambar aja ya. Oke, 1,2 itu di sini nih. Lihat di sumbu Y-nya. Nah, berhenti di sini. Berarti garis yang ini. Berarti 4,6 buat yang pendekatannya. Ya. Nah, itu buat pembahasan soal di pertemuan kita malam ini. Jadi kita udah bahas nih 4 soal untuk 14. Bagus tuh nomor serinya 14 14. Buat soal berikutnya 15 sampai 20, tapi ini beda kajian juga. Nanti kita bahas. Oke, sebelum kita tutup, ada yang tekan dulu gak? Dari pertemuan pertama, di soal pertama sampai ke yang terakhir tadi 14. Ada gak? Kak, kira-kira dari soal-soal yang kita bahas, ini kesulitannya sama dengan soal yang SNBT atau paket ini emang untuk pemanasan aja? Kalau yang drilling itu lebih ke pemanasan, tapi kalau yang biasa itu pasti dari SNBT biasanya kalau pakainya. Kalau yang drilling itu lebih ke pemanasan aja. Nanti paket 15, 16 dan seterusnya. Kalau yang bukan drilling itu ambil dari soal asli biasanya. Oh iya, Coba lihat soalnya di kan, yang paket paket 1 sampai 13 itu ada yang enggak drilling soalnya. oh iya, Kak. Soalnya saya belum ngerjain TO-nya sih, belum ada Dan juga gambar. kakak up di Google Drive ya. Oh, Oh iya, Kak. Siap-siap. baik Sidik baru join sekarang ya, baru-baru ya. Iya, Kak. Murid baru. Hmm. Udah ada tuh buat linknya, nanti kakak up juga, coba tanya ke admin aja kalau yang buat baru yang berjoin. Di pembahasan 1 sampai 14 udah di up di Google Drive-nya, tinggal minta linknya aja. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri pertemuan malam ini. Semangat buat belajarnya, apalagi udah masuk bulan Januari nih. Tinggal beberapa bulan lagi, semangat jaga dulu kesehatan juga, tetap jaga kesehatan, dan konsistensinya juga tetap optimis juga. Oke, mungkin itu dari kakak. Sekian terima kasih, boleh ninggalin Zoom ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Sama-sama.